Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amma ba'. Sahabat jasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun. Hari silih berganti, bulan berganti menjadi tahun, umur bertambah menunjukkan bahawa kematian semakin mendekat. Kita hidup di dunia ini merupakan bekal untuk hari akhirat nanti. Marilah kita sama-sama mencari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ridha-Nya yang menjadi tujuan utama kita hidup di dunia ini. Salah satu cara agar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terjaga dengan baik dan terawat adalah dengan melakukan muhasabah diri. Muhasabah berasal dari bahasa Arab yang berarti menghitung. Kita biasanya mengartikannya dengan introspeksi diri atau evaluasi diri. Kita bermuhasabah untuk mengetahui sejauh mana amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan. Apakah kita sudah melakukan amalan-amalan yang sesuai dengan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun belum? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kalian menyiapkan amalan-amalan untuk hari kelak, yaitu hari kiamat. Introspeksi diri bukan hanya dilakukan di setiap akhir tahun, tetapi Rasulullah SAW menyuruh kita untuk melakukan introspeksi diri setiap hari dan bahkan setiap setelah melakukan sebuah pekerjaan. Rasulullah SAW bersabda, "Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdik dan pandai adalah orang yang selalu menghisap dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Orang yang lemah adalah orang yang dirinya mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rasulullah SAW Umar radhiyallahu anhu juga melakukan muhasabah diri, dan beliau berpesan kepada kita untuk selalu bermuhasabah diri sebelum kita dimuhasabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sahabat al-yasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muhasabah diri gunanya untuk mengetahui apakah amalan kita ini sudah benar, sudah seperti yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita berada dalam keadaan yang beruntung atau dalam keadaan yang merugi? Hari ini bukanlah hari esok. Hari ini bukanlah hari yang lalu, bukanlah hari kemarin. Akan tetapi hari ini, maka lakukanlah. Semoga hari ini lebih baik daripada hari-hari yang telah berlalu. Sebelum kita melakukan sebuah pekerjaan,
maka sebaiknya kita introspeksi diri. Apakah pekerjaan tersebut layak dan baik untuk kita lakukan, sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Kalau seandainya pekerjaan tersebut sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan ridhanya, maka lakukanlah pekerjaan tersebut karena akan mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila sebaliknya pekerjaan tersebut melanggar aturan-aturan syariat Allah, tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkanlah pekerjaan tersebut. Karena dengan melakukan pekerjaan tadi, kita akan termasuk golongan orang yang melakukan maksiat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ketakwaan kita akan menurun. Ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan untuk kita melakukan introspeksi diri. Yang pertama adalah aspek ibadah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan bumi, langit beserta isinya. Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah ibadah-ibadah yang telah difardukan kepada kita sudah kita laksanakan dengan baik? Apakah ibadah-ibadah sunnah kita mengerjakannya? Apabila masih belum sempurna, maka sempurnakanlah sehingga derajat takwa akan kita raih dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aspek muamalah, hubungan manusia dengan manusia, seperti masalah jual beli, hutang piutang, sewa menyewa dan sebagainya. Apakah sudah sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah belum? Ataukah kita masih melakukan pekerjaan-pekerjaan ribawiyah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termasuk orang yang murka? Maka lakukanlah yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah aspek akhlak. Apakah kita sudah berakhlak dengan baik, sudah berakhlak dengan akhlak yang mulia seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita masih bisa bersabar terhadap celaan-celaan orang lain? Apakah kita bisa memaafkan ketika orang mencela kita? Pada masa Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu Rasulullah SAW sedang menyampaikan pelajarannya kepada para sahabat. Beliau mengatakan, sebentar lagi akan datang seorang pemuda yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Tak lama kemudian datanglah pemuda tersebut. Kemudian pada majlis ta'lim yang lain juga Rasulullah mengatakan hal yang sama, sehingga sahabat Rasulullah yang lain bertanya-tanya, termasuk diantaranya adalah Abdullah ibnu Amru. Maka pada waktu itu Abdullah ibnu Amru saking penasarannya, beliau meminta izin untuk tinggal bersama pemuda tersebut. Setelah diizinkan untuk tinggal bersama pemuda tadi, maka Abdullah tinggal bersama beliau, dan setelah beberapa hari Abdullah minta izin untuk pulang. Sebelum pulang, Abdullah bertanya kepada pemuda tadi, "Wahai pemuda, amal apa yang engkau kerjakan sehingga engkau dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian pemuda tadi mengatakan, "Tidaklah ada amal yang istimewa bagiku. Hanya saja aku setiap malam sebelum aku tidur, sebelum aku memejamkan mata, aku bermuhasabah diri.
bertanya pada diriku dan memaafkan semua orang yang telah menyakitiku, sehingga kemudian tidurlah aku. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, seorang hamba akan selalu dalam keadaan kebaikan selama dia ada penasihat dalam hatinya, dan muhasabah merupakan agenda yang ia tekuni. Mudah-mudahan kita bisa melakukan muhasabah diri di setiap harinya, bahkan di setiap waktu setelah kita melakukan sebuah pekerjaan. Semoga kita bisa mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi modal utama kita untuk mendapatkan syurganya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.